Salam gunting batu kertas. Halo, perkenalkan saya Adi Ciptara Harjawirawan. Kali ini dalam seri Game Based Learning, kita akan membahas tentang metode pembelajaran dengan menggunakan permainan lini masa card game. Ya, jadi apa yang membedakan dalam video ini dengan video-video yang mungkin sudah ada itu ya di channel YouTube? Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain lini masa card game ya seperti ini. Tapi dengan menggunakan Google Meet ya atau dengan menggunakan fasilitas Zoom. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bermain lini masa itu di kelas atau secara offline itu ya, tatap muka secara langsung, saya akan menjelaskan bagaimana memainkan lini masa ya ini secara online dengan menggunakan fasilitas Zoom atau Google Meet. Oke, tonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like ya dan aktifkan tombol tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video pembahasan tentang game based learning. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan lini masa card game ya. Ini dengan di kelas online itu ya. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah tentu lini masa card game-nya itu ya. Jadi silakan ya teman-teman beli, saya juga sertakan di link description-nya. Silakan bisa beli di link tersebut ya. Terus yang berikutnya adalah disiapkan whiteboard, mini whiteboard seperti ini ya. Ini ukurannya sekitar 30 kali 40. Harganya kalau di Tokopedia sekitar ya 35.000 sampai 40 ribuan lah itu ya, belum termasuk ongkos kirim ya. Terus jangan lupa beli magnet seperti ini. Ini kebetulan saya beli magnet Joico. Harganya sekitar 5 ribuan lah itu ya. Dan itu langsung dapat 8 itu ya. Ada 4 warna, masing-masing 2 ya. Itu terus jangan lupa disiapkan spidol whiteboard ya. Seperti ini. Terus jangan lupa untuk penghapus, saya pakai tisu gitu ya untuk menghapus seperti itu. Oke, jadi itu adalah basic perlengkapan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan cara bermainnya. Tentu bermain di versi offline, artinya dengan tatap muka langsung, akan berbeda dengan bermain secara online. Jadi kita bayangkan saat ini, misalkan saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen mengajar dan menggunakan lini masa, ya. Oke, boleh lini masa yang edisi kemerdekaan, juga boleh menggunakan lini masa yang STEAM, penemuan, ya. Dan juga yang seri terbaru yang 25 Nabi dan Rasul. Tapi saya akan jelasin pakai yang kemerdekaan. Oke. Nah, yang pertama adalah kita di kelas menjelaskan ke para siswa dahulu itu ya, bahwa kita akan belajar tentang materi sejarah kemerdekaan itu ya. Jadi kita bisa ngomong, halo selamat pagi atau selamat sore atau selamat siang anak-anak, kita akan belajar dengan bermain lini masa card game edisi kemerdekaan. Oke. Nah, nanti anak-anak tolong perhatikan semua ya. Siapkan alat tulis kalian ya, kertas dan bolpennya untuk mencatat instruksi dalam permainan ini. Oke. Nah, untuk modifikasinya, jadi saya sudah memilah kartu gitu ya secara acak. Di sini saya sudah siapkan 4 kartu, itu ya 4 kartu saja ya. Jadi secara acak saya ambil 4 kartu dari lini masa card game. Oke. Seperti itu. Lalu saya gunakan ya whiteboard ini. Oke. Terus kalian di sini ya peristiwa acuan cara bermainnya, karena ini menebak urutan peristiwa ya, buat yang belum tahu lini masa card game nanti bisa lihat
link di atas atau di link description, nanti bisa diklik. Jadi, tapi saya tetap akan jelasin, oke? Jadi cara bermainnya tuh seperti ini. Ini pakai magnetnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ditunjukkan ke layar sambil dijelaskan. Oke, anak-anak, saya sudah ada peristiwa. Kita perhatikan di sini. Ini adalah peristiwa di mana Bapak Wage Rudolf Supratman itu mengumandangkan lagu Indonesia untuk pertama kalinya, itu ya, pada tahun 1928, bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang kedua. Oke. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menebak, tuh ya. Ada di sini ada peristiwa, yaitu di mana buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari Ibu Gita Kartini itu diterbitkan. Nah, diterbitkannya itu silakan ditulis ya. Sebelum angka 1 atau di angka 2 setelah. Jadi semua silakan tulis di atas kertas ya. Jawabannya, pilihan kalian 1 atau 2. Oke, 1 itu untuk sebelum, artinya buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu diterbitkan sebelum 1928 atau sebelum peristiwa Sumpah Pemuda atau setelah. Oke. Saya kasih waktu 30 detik mulai sekarang. Oke, sudah dipilih? Ya, sudah nggak ada yang boleh menulis lagi. Berikutnya ya, saya akan buka. Jawaban yang tepat adalah tahun 1911. Itu ya, artinya kejadiannya adalah sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya kalian menebak ya, peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo ini, organisasi kepemudaan pertama, itu terjadinya ya, sebelum atau di antara peristiwa ini atau setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pilih saat di peristiwa berdirinya Budi Utomo itu di angka 1 sebelum R.A. Kartini menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, atau setelahnya, atau setelah lagu Indonesia Raya. Oke, silakan langsung dijawab. Sudah? Kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah, kita balik, 1908. Artinya peristiwanya terjadi sebelum buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke, saya pasang magnetnya seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya 3 peristiwa. Nah, sekarang yang terakhir dalam babak ini, kita menebak peristiwa di mana Ki Hajar Dewantara ya, itu menulis sebuah artikel yang judulnya Andai Aku Seorang Belanda, di mana artikel itu menyindir pemerintah kerajaan Belanda yang merayakan kemerdekaannya setelah mereka terbebas dari jajahan dari negara Prancis. Nah, bentuk sindirannya adalah Ki Hajar Dewantara, padahal Belanda sendiri kan pada saat itu juga sedang menjajah Indonesia, ya. Nah, peristiwa ini terjadinya kapan? Ya, nggak usah menebak kejadiannya, tanggal tahunnya persis, tapi kalian mengira-ngira itu ya. Peristiwa ini ada di sebelum Budi Utomo, setelah Budi Utomo, atau setelah R.A. Kartini, atau setelah W.R. Supratman, lagu Indonesia Raya. Jadi pilihannya 1, 2, 3, atau 4. Silakan dijawab. Oke, sudah? Kalau sudah, kita balik jawaban yang benar. Terjadi di tahun 1913. Artinya
kejadiannya masih sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Jadi tempatnya ada di sini. Bentar. Oke, seperti ini ya. Jadi ini saya rapikan dahulu. Oke, kalau anak-anak lihat ya di layar ya. Jadi ini adalah rangkaian peristiwa, sebuah peristiwa di mana peristiwa tersebut terjadi sebelum Indonesia merdeka. Kalau teman-teman perhatikan di sini, anak-anak perhatikan di sini, ada pertempuran nggak? Gitu ya. Nggak ada ya. Jadi memang pergerakan di awal itu ya, itu masih adalah pergerakan yang sifatnya adalah di bidang secara diplomasi itu ya, secara politik, terus secara edukasi, pendidikan itu ya. Ini terbukti dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, terus bagaimana RA Kartini ini memperjuangkan hak-hak emansipasi wanita itu ya. Terus bagaimana Ki Hajar Dewantara mengkritik penjajahan itu dengan bentuk tulisan, artikel, dan bagaimana para pemuda membangun satu semangat kepemudaan ya dengan adanya Sumpah Pemuda kedua, dan itu diikuti dengan dikumandangkan pertama kalinya lagu Indonesia Raya. Oke. Nah, silakan kita masih babak pertama, tapi sudah ada berapa orang yang salah? Ya, bisa ditunjukkan di layar. Oke, itu ya. Nggak apa-apa, ini proses belajar, tapi anak-anak bisa memperhatikan bahwa di sini kita bisa melihat tuh ya, bahwa setiap peristiwa ini saling berkait satu dengan yang lain, tuh ya. Contohnya adalah organisasi Sumpah Pemuda ini nggak akan mungkin bisa terwujud jika tidak ada organisasi Budi Utomo bergerak. Ya, jadi semua peristiwa ini saling berkait satu sama lain. Oke? Oke, nah itu kurang lebih cara bermainnya. Jadi bisa dilakukan misalkan hingga tadi saya bermain mungkin kurang lebih ini sekitar 10 menit ya, anggap aja 10 menit persiapan dan penjelasannya ya. Dan nanti kita bisa masih ada sisa kartu yang cukup banyak ya di sini yang bisa dimainkan dengan cara seperti ini ya. Jadi dengan peristiwa-peristiwa yang baru kita bisa gunakan ya. Mungkin karena ini ukuran boardnya, saya rasa idealnya kita main berempat ya. Jadi nanti kita ambil 4 kartu lagi, terus kita mainkan 4 kartu lagi. Mungkin kalau durasi waktunya bisa 40 menit itu ya, kita bisa main 4 babak gitu ya, atau 50 menit ya. Terserah Bapak Ibu menggunakan waktu yang ada. Oke? Setelah bermain tadi jangan lupa untuk selalu melakukan pemaknaan itu ya. Jadi mungkin bisa ditanya tadi salah berapa itu ya. Oke. Jadi menurut kalian peristiwa mana yang paling berkesan? Nah, kita bisa pilih satu anak gitu ya untuk menjelaskan ya dengan menggunakan di fasilitas Zoom gitu ya. Mereka menyampaikan pemikiran mereka gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara bermainnya ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bagian komentar ya. Dan ya itu saja sih dari saya sebagai desainer dari Lini Masa Card Game. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka klik like. Jika ada masih ada pertanyaan silahkan kasih komentar gitu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam gunting batu kertas.